pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Will preserve it always. These proceedings are closed. Solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded will preserve it always. These proceedings are closed. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Mereka sepakat untuk segera meminta Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu hasil sidang PPKI dan tanpa adanya campur tangan dari pihak Jepang lagi. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh dan golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada di dalam? Oh iya, ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh ya udah, silakan masuk. Nah, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Mas, ada pemuda yang datang mencari. Iya, Bu. Siapa? Para pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, akan saya temui. Silahkan duduk. Saya dengar dari istri saya, katanya ada hal penting yang ingin kalian bicarakan. Kini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Jadi otomatis terjadi kekosongan di Indonesia. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta agar segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Apakah secepatnya? Mungkin saya akan usahakan setelah saya rundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang akan datang ketika kita senekat itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Itu saja setelah saya bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut dipantau tentang rencana kita dan bakalan Indonesia merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak akan merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk merunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Silakan. Karena saling mempertahankan pendapat masing-masing, para golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan perasaan kecewa. Lalu Soekarno meminta golongan tua datang ke kediamannya. Bagaimana ini, Bung? Kita didesak oleh para pemuda untuk memproklamasikan Indonesia. Tapi kita tidak boleh digabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah dalam acara kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI pada Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda.
cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus maklumi dia. Baiklah Bung, kalau begitu supaya tersepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Rombongan Insinyur Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Kau di sini juga, Bung? Hah? Ada api nih? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Fatma dan Guntur juga. Iya, benar. Ini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, dan saat ini yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah percaya, Karni? Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Baiklah, menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau sebaiknya hari Jumat tanggal 17 Agustus kita adakan proklamasi kemerdekaan? Saya setuju. Semuanya setuju? Setuju, Bung. Setelah perundingan di Rengas Dengklok selesai, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah Bu, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Kepada Allah yang telah memberikan jalan pada proklamasi kemerdekaan bangsa ini. Sudah merencanakan proklamasi besok? Kita akan melaksanakan upacara bendera besok yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya? Ibu tidak mempunyai kain, Pak. Yang ada hanya kain putih dan kain merah. Lantas bagaimana? Tentu saja. Kalau begitu, buatlah benderanya dengan sederhana saja. Yang penting kita punya niat. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana jika kita menamakan bendera Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Tuh, Bapak bersiap-siap saja untuk proklamasi besok. Baiklah, Bu.
kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka!